Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hukum roh. Hukum roh. Hukum roh terbagi tiga ya. Ada tebal, tipis, tebal, dan tipis. Tebal kalau dalam bahasa Arabnya tafkhim, tipis tarqiq, kemudian tebal tipis tafkhim wa tarqiq atau wajibul wajihain. Kemudian kita akan membahas kapan roh dibaca tebal. Yang pertama kita lihat huruf roh itu sendiri. Jadi dibaca tebal yang pertama jika rohnya roh fathah. Contoh rahmah. Jadi rohnya fathah ya. Kemudian jika rohnya dhammah seperti ruziku ya. Kemudian jika rohnya dibaca tipis ya, dibaca tipis jika yang pertama rohnya kasrah. Contoh rohnya dibaca kasrah seperti farihin. Jadi rohnya kasrah maka membacanya farihin. Kemudian dibaca tebal lagi jika rohnya tasydid. Roh bertasydid. Tasydidnya dengan apa? Bertasydid dengan fathah. Sama seperti ini ya, bertasydid dengan fathah, bertasydid dengan dhammah. Seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahmanu. Ya, rohnya tasydid dengan fathah, jadi dia tebal. Yang keempat, jika rohnya bertasydid dengan dhammah. Seperti misalnya syarru ya, syarru, maka rohnya tasydid dengan dhammah syarru, rohnya tebal. Begitu juga dibaca tipis jika roh bertasydid tapi tasydidnya dengan kasrah. Seperti ar-rizqu misalnya. Ar-rizqu. Jadi bacanya roh tipisnya itu dia agak lebar ya, bibir kita agak seperti senyum. Ar-rizqu. Begitu juga syarri, min syarri. Jadi rohnya tipis ya, jangan syarri, enggak.
syarri. Oke. Jadi ini kita lihat tebal dan tipisnya tuh, kita lihat huruf ro-nya itu sendiri. Ro, ru, arro, syarru, arwu, ya. Kemudian jika ro-nya sukun, jika ro-nya sukun, ya, kita umpamakan ro-nya sukun. Bagaimana cara melihat ro-nya ini tebal atau tipis? Maka lihat huruf sebelumnya. Lihat huruf sebelumnya. Ya, yang kelima. Jika ro-nya sukun. Ro sukun. Namun sebelumnya fathah. Contoh, marqadina, min marqadina, ada ya dalam surah Yasin. Marqadina. Oke. Jadi cara membacanya marqadina, ro-nya tebal. Ro tebal, huruf mim tuh tipis, mim. Jadi jangan sampai morqadina, enggak, marqadina, ma-nya tipis hurufnya tapi ro-nya tebal ya. Kemudian yang keenam, jika ro-nya sukun sebelumnya dhammah, sama seperti ini. Dhammah. Contohnya Quran misalnya. Quran. Oke ya. Kemudian untuk yang tipis, jika ro-nya sukun, ro sukun sebelumnya kasroh, maka ya, jika ro-nya sukun ya, sama seperti ini, ro-nya sukun sebelumnya kasroh, maka tidak semata-mata dia tipis, tapi dia harus memenuhi 3 syarat. Dikatakan tipis, ro sukun sebelumnya kasroh, maka yang pertama ya, jika ro-nya kasroh, jika kasroh asli. Yang kedua, jika tidak bersambung, yang ketiga, jika setelahnya tidak ada huruf isti'la atau huruf tebal. Oke. Ro-nya sukun, sebelumnya kasroh ya. Sebelumnya kasroh, dan jika kasrohnya asli, maka dia dibaca tipis karena ada kasroh tidak asli.
kita ambil contoh ya. Jika kasrohnya asli, misalnya Fir'aun, huruf fa-nya kasrohnya asli ya, memang huruf fa itu sendiri, Fir'aun. Kebalikannya jika tidak asli seperti apa? Seperti irji'i misalnya. Yang tidak asli ya, yang tidak asli seperti irji'i. Ini alif ini hamzah wasol ya, ini tidak asli. Kenapa? Karena asal katanya roja'a pulang. Jadi tambah alif agar memudahkan kita untuk membaca huruf yang sukun. Jadi berhubung huruf yang ketiganya kasroh, maka dia barisnya kasroh ya. Irji'i. Jadi ro di sini karena kasrohnya bukan kasroh asli, maka bacanya tebal, irji'i bukan irji'i, karena kasrohnya ini kasroh tidak asli ya. Jadi ini kebalikannya. Kemudian jika tidak bersambung, jika bersambung ya, karena kalau dia terpisah seperti Rabbirhamhuma, irhamhuma. Ini sebelumnya kasroh asli ya, dari ba itu, dari huruf ba itu sendiri. Namun dia terpisah, maka dia dibaca tebal, Rabbirhamhuma. Begitu juga kalau dia terpisah, kita bacanya juga irhamhuma karena kasrohnya bukan kasroh asli ya. Kalau ini kan satu suku kata ya, ya. Ini jika bersambung, jadi ini contohnya sama ya, bisa ini juga. Kemudian jika setelahnya tidak ada huruf isti'la, jadi tidak semua sebelum huruf ro mati itu kasroh dia baca tipis. Kalau setelah ro-nya itu tidak ada huruf isti'la, iya dibaca tipis. Tapi kalau setelah huruf ro-nya itu ada huruf isti'la, maka dibaca tebal. Contoh, misalnya mirsad, mirsad. Sebelum ro sukun kasroh, namun setelahnya ada huruf isti'la, maka dia dibaca tebal. Jadi ini contohnya bisa sama ya, Fir'aun. Jadi khusus ro yang sukun jika sebelumnya kasroh, maka diperhatikan jika dia memenuhi syaratnya, kasrohnya asli, kemudian dia bersambung, kemudian jika setelahnya tidak ada huruf isti'la ya, tidak ada huruf isti'la setelah huruf ro, maka dia dibacanya tipis. Contohnya Fir'aun. Oke. Ini kita bahas jika ro-nya sukun, sebelumnya fathah atau sebelumnya dhamma atau sebelumnya kasroh. Namun jika ro-nya sukun kemudian sebelumnya juga sukun, maka bagaimana? Lihat sebelumnya lagi. Saya ambil contoh ya. Misalnya wal fajri ya, ayat 1 wal fajri. Kalau kita mau menyambung bacanya ke ayat yang kedua, wal fajri misalnya apa, itu bacanya kasroh
kalau kita nyambung ya, kalau kita sambung. Tapi kalau kita berhenti sampai sini aja, nggak sampai wal fajri walayalin asyr, kita berhentinya di wal fajr, maka kita ambil kaidah ini sukun ya jadinya ya, sukun, ini sukun, sebelumnya fathah. Jadi kira-kira bacanya apa? Pasti tebal. Jadi masuk kaidah dulu, ronya sukun, sebelumnya sukun, maka lihat sebelumnya lagi, sebelumnya fathah, maka dia dibaca tebal. Contoh wal fajr, contohnya ya, wal fajr. Begitu juga jika ronya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, maka bacanya tebal. Contohnya khusr misalnya, innal insana lafi khusrin, khusrin, ini ayat kedua ya, khusrin. Kita mau berhenti di khusr, kira-kira bacanya tebal apa tipis? Lihat, ini sukun, sebelumnya sukun, mati sebelumnya dhammah, maka dia bacanya tebal. Jadi bacanya khusr, innal insana lafi khusr. Oke. Jadi ini sama ya, jika rohnya sukun, sebelumnya sukun, dan sebelumnya dhammah, maka dia dibaca tebal. Contoh khusrin. Oke. Kalau yang tipis bagaimana? Ya, kebalikannya. Jika rohnya sukun, sebelumnya kasroh. Ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Contohnya kata sihrun. Contoh ya, sihrun. Sihrun, jika kita berhenti maka bacanya tipis, sihr, sihr, tipis ya, sihr, tipis. Kalau kata-kata khoir, khoir, kata khairun, kita mau berhenti di sini. Atau toir, toirun, kita juga mau berhenti di sini. Bagaimana? Ini sukun, sebelumnya sukun, lihat sebelumnya fathah. Seharusnya ini tebal, tapi ini dibaca tipis. Ini dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena ada huruf ya. Iya, ini katakan ya lin, lin lembut ya. Kenapa? Karena dia daya mati, sebelumnya berharkat fathah. Itu kan tandanya lin ya, lembut, lunak. Maka bacanya ketika kita wakaf tipis. Khoir, khoir. Khusus yang ini ya, karena apa? Matinya ini, sukunnya ini dengan ya. Jadi selain sukunnya dengan ya, sebelumnya fathah, maka dia bacanya tebal. Ini karena iya ini ya lin ya, lin, ingat lin, maka bacanya tipis, lunak, lembut. Kemudian jika ada kata misalnya anna
atau an-naro. Tapi kita mau berhenti di sini, maka bacanya tebal. Kenapa? Karena dia sukun ya. Kalau kita berhenti di sini kan ini sukun jadinya ya. Ini mati, sebelumnya fathah. Jadi bacanya tebal, an-nar. Begitu juga qahhar, anhar, tebal. Begitu juga contoh lain, misalnya khabirun, basyir. Kan ada di akhir ayat ya. Ini dibaca tipis. Kenapa? Karena dia sukun. Ketika waqaf kita baca sukun. Ini sukun, sebelumnya kasroh. Begitu juga ini sukun, sebelumnya kasroh. Maka bacanya tipis, tarqiq. Itu bacanya khabir, basyir, innallaha khabir. Misalnya ini tipis. Kemudian kalau misalnya kubur ya, innallaha alimun bidzatis sudur misalnya. Ini sukun ya, ketika waqaf ini sukun, sebelumnya dhammah, maka dia tebal. Ini sukun, ini sebelumnya dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya. Ini ketika dia waqaf ya. Sudah selesai materi kita hukum roh yang tebal dan tipis. Kemudian kapan dia dibaca tebal dan tipis? Ya, kita pindahkan kemari ya. Dibaca tebal dan tipis. Misalnya pada kata ainal kiltum ya, ainal kiltum ini bisa dibaca dua, tebal bisa, tipis bisa. Kenapa bisa dibaca tebal? Karena dia rohnya ya, ketika kita sukunkan, ini sukun mati, ini sukun mati, kemudian sebelumnya ada huruf qaf. Qaf itu huruf isti'la ya, huruf yang dibaca tebal, maka dia dibaca tebal karena ada huruf qaf. Kemudian dibaca tipis karena apa? Karena dia sukun, sebelumnya sukun, kemudian barisnya kasroh, maka dia baca tipis. Tapi lebih diutamakan apa? Lebih diutamakan dia dibaca tipis. Ini lebih utama. Supaya apa? Dia lebih utama karena untuk menjaga huruf roh ketika kita mau menyambung ke kata selanjutnya, karena rohnya kasroh ya. Jadi tipis lebih diutamakan. Kemudian kata lain contohnya misro ini juga bisa dibaca tebal dan tipis. Kenapa bisa dibaca tebal? Karena ada huruf sod di sini, huruf isti'la ya, huruf yang dibaca tebal. Kemudian kenapa bisa dibaca tipis? Karena dia sukun, sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya itu yaitu huruf mimnya berbaris kasroh. Kira-kira lebih utama tebal apa tipis? Tebal ya, karena apa? Karena rohnya ini berharakat fathah ketika kita wasol.
Jadi untuk menjaga ketebalan huruf ro itu, jadi ini lebih utama. Kemudian kata-kata nuzur. Nuzur di sini banyak terdapat di surah Al-Qamar. Di surah Al-Qamar, nuzur bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Bisa dibaca tebal karena ini sukun, sebelumnya dhammah. Ada berharkat dhammah, jadi dia tebal. Dibaca tebal karena dia sukun, sebelumnya dhammah. Kemudian dibaca tipis. Kenapa kira-kira dibaca tipis? Karena ini asal katanya nuzuri, jadi ada iya yang dibuang, jadi asal katanya nuzuri, ada ianya dibuang. Jadi kata-kata nuzur ini dibaca tebal tipis jika nuzur ya. Tetapi jika tulisannya ada alif lam, an-nuzur, maka ini dibaca tebal saja karena ada alif lam. Tetapi jika dia tidak ada alif lam, nuzur saja, maka dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Begitu juga kata-kata yasri, asri, ini huruf ro ya, atau yasri. Ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, dibaca ya. Ini tebal, ini tipis. Bisa dibaca tebal karena dia sukun, ketika kita mewakafkan ya, sukun fathah. Dibaca tipis karena sama seperti ini, asal katanya ada huruf ya di sini. Jadi asal katanya asri, yasri, ada yanya ya, tapi yanya dibuang, maka dia dibacanya tipis. Tapi ini lebih utamanya apa? Tipis ya. Ini lebih utama tipis, ini lebih utama juga tipis. Firqin juga, firqin ini 4, ini 5 ya. Kalimat firqin ini juga bisa dibaca tebal, dan ini juga bisa dibaca tipis. Dibaca tebal karena apa? Ini sebelumnya kasroh, namun setelahnya huruf qaf. Dan dibaca tipis karena apa? Karena huruf qafnya ini barisnya kasroh, jadi tingkatan ketebalan itu adalah ketebalan yang paling rendah, maka bisa dibaca firqin. Jadi dari sini jadi cara menyimpulkan hukum ro itu, yang pertama baris ro itu sendiri. Jika barisnya itu fathah atau dhammah maka dia tebal, jika ronya kasrah maka dia tipis. Kemudian jika ronya sukun ya, maka lihat huruf sebelumnya, lihat kaedah yang di atas tadi. Jika fathah sebelum ro itu atau dhammah maka dia tebal, jika sebelum ro sukun itu barisnya kasrah maka dia tipis. Kemudian ronya yang tasydid juga, tasydidnya jika dia dengan dhammah dengan fathah maka dia tebal, jika dia tasydidnya dengan kasrah maka dia tipis. Kemudian jika ronya sukun, sebelumnya sukun, jadi apa kita lihat huruf sebelumnya lagi, seperti apa? Wal fajr. Jadi wal fajri, ketika wal fajri walayalin ash, wal fajri, maka ketika kita menyambung ronya kasroh kan, maka dia tipis. Tapi ketika kita wakaf di wal fajr maka dia tebal, wal asr. Kemudian wal asr innal insana lafi khusr. Begitu juga wal fajr,
walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri. Yasri ini masuk dia kemari. Jadi bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tapi lebih utama tipis ya, karena asal katanya ada ya sukun di sini. Oke. Hanya ini saja tentang hukum roh. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.